teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di minggu yang ketiga bulan Januari, masih dengan tema Hikmat Raja Salomo. Minggu ini bersama dengan Kania dan Kak Devin. kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Saat ini kami akan bersama-sama memuji Tuhan. Beri kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sama seperti tema kita, Salomo memohon hikmat dari Tuhan. Salomo bersungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh harapan kepada Salomo. Begitupun kepada kita, Tuhan Yesus juga menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Mari kita angkat satu pujian, Ku punya masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sekali lagi kita katakan, Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya
masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar setan, Bukan berlari mengejar citamu. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Oke adik-adik, kalian pasti masih semangat kan? Mari kita lanjutkan dengan lagu puisi Mahakarya. Yesus Kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, silakan duduk semuanya. Kita akan mendengarkan firman, tapi sebelum itu mari kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik buat saya, Engkau baik buat kami semua. Terima kasih karena sudah ada untuk kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, kepintaran, dan kebijaksanaan hanya dari-Mu ya Tuhan, supaya bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya setiap hari. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Sertailah kami terus sampai kami mendengarkan selesai firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di minggu kedua petualangan Superbook dengan tema Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja ketiga di Israel yang memimpin umat Tuhan dengan menggunakan hikmat Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita juga bisa meminta hikmat yang dari Tuhan. Adik-adik, sebelum kita belajar lebih jauh tentang Raja Salomo, Kayunai ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan super kebenaran kita untuk pelajaran kedua minggu ini. Super kebenaran berbunyi, aku mau meminta hikmat Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan dengan lebih keras dan menggunakan gerakan super kebenaran. Aku mau meminta hikmat Tuhan. Sekali lagi, super kebenaran. Aku mau meminta hikmat Tuhan. Adik-adik, Allah datang kepada Salomo melalui mimpi dan berkata kepadanya agar dia meminta apapun yang dia inginkan. Dan kalian tahu apa yang diminta oleh Salomo? Masih ingat? Benar sekali. Salomo meminta hikmat Allah. Dan kenapa dia membutuhkan hikmat Allah? Karena dengan hikmat Allah, Salomo bisa memimpin bangsa Israel atau melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya. Adik-adik, bagaimana tanggapan Allah terhadap Salomo, permintaan Salomo? Ya, Allah berkenan kepada jawaban Salomo atau permintaan Salomo, sehingga Allah memberikan apa yang diminta oleh Salomo maupun yang tidak dimintanya. Seperti yang tertulis dalam super ayat kita hari ini, itu tercatat dalam maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. bagaimana Allah memberikan kepada Salomo apa yang tidak dimintanya dan juga memberikan hikmat seperti yang diminta oleh Raja Salomo. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Adik-adik, Allah berkenan kepada kita ketika kita meminta hikmat kepadanya. Ini menunjukkan
kita yang memilih sesuai dengan kehendak Allah atau memilih yang tepat, yang berkenan kepada Allah, seperti yang Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengutamakan Allah dan meminta hikmat-Nya, maka Ia akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, bahkan lebih daripada itu. Seperti Raja Salomo yang mengatakan bahwa dirinya masih sangat muda dan belum berpengalaman dalam memimpin bangsa Israel yang sangat besar, sehingga dia membutuhkan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia memerlukan hikmat Tuhan. Dan dengan rendah hati dia mengakui kekurangannya, bahwa dia tidak mampu sendiri memimpin bangsa Israel. Itulah sebabnya dia meminta hikmat Tuhan. Adik-adik, kita juga pasti bisa rendah hati, bisa juga bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata, saya bisa melakukannya, saya mampu melakukannya sendiri tanpa pertolongan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kepintaran kita sendiri, seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo dalam Amsal 3 ayat 5-6. Di sana Raja Salomo mengingatkan kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian atau pengetahuan atau kekuatan kita sendiri. Kita harus berani mengakui kebutuhan kita berani mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, dan dengan demikian Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita sambut tamu istimewa kita hari ini, Profesor penemu papan tulis seperti yang kita gunakan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengucapkan sekali lagi bersama-sama ya, super kebenaran kita, tapi melalui tulisan ya. Tulisan apa ya? Oh, super kebenaran kita hari ini ya adik-adik ya. Kok kekecilan? Wah, kurang jelas lagi. Kira-kira bagaimana caranya super kebenaran ini supaya bisa terbaca ya adik-adik ya? Yunai baru ingat adik-adik, ternyata ada profesor. Ya ampun, Profesor, bisakah Anda membantu saya menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi? Bagaimana jika Anda menggunakan papan tulis itu? Anda benar sekali, ya ampun, padahal ada papan tulis adik-adik. Terima kasih Profesor. Nah, padahal ada papan tulis, seharusnya tadi waktu Kak Yunai lagi bingung-bingung mencari media untuk menulis super kebenaran, harusnya saya langsung ke Profesor, bukannya mencari dan mengabaikan Profesor. Aduh, terima kasih ya Profesor ya bantuannya. Tuhan berkati. Berkati juga. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalian tahu bahwa yang tadi itu bukan benar-benar bukan Profesor betulan ya, tetapi itu hanya sebuah gambaran atau contoh ilustrasi bagaimana seorang penemu atau seseorang yang menciptakan sesuatu benda atau barang, dia adalah orang yang ahli di bidangnya, yang tahu tentang apa yang dia ciptakan itu, sehingga dia mengetahui sekali seperti apa ciptaannya lebih daripada
orang lain. Jika kita menemukan masalah atau kita tidak tahu menggunakannya, maka sebaiknya kita bertanya langsung kepada yang menciptakan benda tersebut atau barang tersebut. Apalagi kalau penemu itu atau ahli itu ada di dekat kita, maka sebaiknya kita bertanya langsung kepada penemunya, karena dia yang mengetahui cara menghadapi masalah yang sedang terjadi pada hasil temuannya atau barang ciptaannya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikian pula dengan kita. Allah adalah penemu utama. Dialah yang menciptakan bumi, surga, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Dia pula lah yang menciptakan kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, jadi kepada siapa kita harus meminta hikmat? Benar sekali, kita harus meminta hikmat kepada Allah. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta yang menciptakan atau yang membuat segala sesuatu yang ada di hadapan kita atau yang ada hari ini, yang dulunya tidak ada menjadi ada. Dia mengenal kita, mengerti kita, di dalam diri kita, di luar diri kita. Dia mengenal semua yang Ia ciptakan. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Dia mengalami semua hal yang pernah kita alami, adik-adik. Dan dengan demikian, Dia dapat menolong kita. Dalam ilustrasi tadi tentang profesor tadi, adik-adik, pada waktu Kayunai mengalami kesulitan untuk menemukan media menulis super kebenaran, Kayunai berusaha dengan kekuatan Kayunai sendiri mencari-cari, berusaha menemukan solusi. Padahal di sekitar Kayunai atau dekat Kayunai ada profesor, ada orang yang mengerti tentang barang tersebut, tentang hasil temuan tersebut. Kayunai tidak minta tolong kepadanya. Nah, adik-adik, bukankah lebih baik juga kita meminta hikmat kepada Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan selalu ada buat kita. Dia tidak seperti manusia yang sebentar ada, sebentar tidak ada. Tapi Dia adalah Allah yang selalu ada untuk kita. Hal yang harus kita lakukan adalah meminta hikmat kepadanya. Mari kita baca kita ucapkan sama-sama super kebenaran kita hari ini. Aku mau meminta hikmat Tuhan. Sekali lagi, aku mau meminta hikmat Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jika kita meminta nasihat Allah dan meminta hikmatnya, maka kita bisa menggunakan hikmat Allah itu dalam berbagai situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya adik-adik, kita bisa meminta hikmat kepada Allah dan Allah akan memberikan hikmat kepada kita dengan murah hati dan kita bisa membagikan hikmat tersebut. Allah adalah Allah yang sangat murah hati sehingga kita juga dapat bermurah hati memberikan atau menggunakan hikmat itu untuk menolong orang-orang di sekitar kita yang sedang menghadapi masalah. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 5 yang mengatakan bahwa jika kita kekurangan hikmat, maka kita harus memintanya kepada Allah yang adalah sumber hikmat. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dengan kita meminta hikmat dan dengan hikmat yang daripada Tuhan akan menolong kita untuk memilih yang tepat, tetap melakukan firman Tuhan, tetap melakukan hal-hal yang benar. Tetapi jika kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, maka kita akan jauh daripada Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kamu bisa menentukan pilihan
yang tepat, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, agar ketika kalian bergaul dalam kehidupan kalian di sekolah, di rumah, dengan hikmat Tuhan kalian bisa mengetahui kalian harus bergaul dengan orang yang seperti apa, apakah yang baik atau yang buruk. Kalian dengan hikmat Tuhan kalian juga bisa berpikir kalau apakah yang kalian baca itu baik tidak untuk pengetahuan kalian. Kemudian dengan hikmat Tuhan juga kalian bisa menentukan atau memutuskan apakah yang ditonton ini Tuhan suka tidak, baik tidak untuk saya, atau menyenangkan Tuhan tidak. Dengan demikian adik-adik, kalian bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kamu bisa memutuskan untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini tentang meminta hikmat Tuhan. Dan Kayunai berharap adik-adik mulai belajar untuk menggunakan hikmat itu untuk bisa menentukan pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, siapa yang masih ingat tantangan kita di pelajaran 1 minggu lalu? Nah, pelajaran minggu lalu adalah tantangannya adalah berdoa untuk diberi hikmat saat kita berbicara dan menggunakan kata-kata yang bijak. Selain itu juga kita ditantang untuk membahas firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Apakah ada di antara adik-adik sepanjang 1 minggu yang lalu sudah menggunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang sopan, yang baik? Nah, bagaimana ayat tersebut mengubah cara berpikir adik-adik tentang kuasa dalam perkataan kita? Nah, ingat adik-adik, perkataan itu bisa ada yang negatif, bisa juga positif. Bisa menyakiti, kata-kata kita bisa menyakiti tapi juga bisa menyembuhkan. Karenanya kita harus berhati-hati dalam menggunakan hikmat di saat kita berbicara. Adik-adik, mari kita lanjutkan meminta hikmat Allah menolong kita untuk kita gunakan hikmat tersebut saat kita berbicara setiap hari. Kita mau membangun orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tantangan kedua di minggu ini adalah bagaimana menggunakan hikmat dalam menentukan pilihan atau membuat keputusan. Adik-adik, setiap hari kalian, Kayunai, dan semua kita dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Apakah kita memilih berbuat yang baik atau memilih berbuat yang jahat? Kita bergaul dengan siapa? Kita nonton apa? Kita baca apa? Itu semua adalah pilihan, ya. Dan pilihan itu memberi pengaruh pada hidup kita. Apa pengaruhnya? Yang pertama, kita bisa tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan atau tetap di jalan Tuhan. Tapi pengaruh yang kedua adalah bisa juga pilihan kita itu bisa juga membuat kita jauh daripada jalan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena itu ditentukan oleh pilihan kita. Kalau kita memilih yang tepat, yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tetap berada di jalan Tuhan. Tetapi jika kita memilih untuk melakukan atau mengikuti keinginan kita, suka-suka kita, yang salah kita lakukan, maka kita sedang menjauh daripada Tuhan. Mari kita baca dulu di
di dalam Amsal 4 ayat 23. Nah, adik-adik, di Amsal 4 ayat 23 itu silakan adik-adik membacanya kembali di rumah, diskusikan bersama papa mama ya, dan mintalah hikmat kepada Tuhan dalam memilih setiap hari. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan setiap hari, jangan lupa untuk meminta hikmat Tuhan, sehingga kalian bisa memilih yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa minggu depan bersaksi tentang pilihan kalian sepanjang 1 minggu ke depan. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja atau mendengarkan perkataannya saja, namun juga yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Kalian bisa baca di dalam Matius 7 ayat 24. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, super ayat kita hari ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12a. Bunyinya adalah, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Nah, adik-adik, siapa yang mengatakan firman tadi? Benar sekali, Tuhan yang mengatakan. Adik-adik, Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Dia ingin kita hidup dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jika kita memiliki hati yang penuh hikmat dan pengertian, maka kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat, orang lain akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, melalui rohnya yang tinggal di dalam kita. Tentu melalui sikap hidup kita hari-hari yang sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan, adik-adik, orang-orang akan mengenal Kristus, akan melihat Kristus dalam diri kita melalui pilihan, keputusan, tindakan yang kita lakukan setiap hari. Demikian firman Tuhan untuk minggu kedua ini, dan Kayunai berharap adik-adik semua menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga bisa menggunakan hikmat itu untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini. Tolong kami supaya kami bisa diberikan hikmat, ditambah-tambahkan hikmat oleh Tuhan, agar melalui hikmat itu kami mampu memilih hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami sepanjang minggu ini supaya kami bisa menentukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang baik dan benar, yang tepat, yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua adik-adik yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus
memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.